Sudah selesai, lepas tugas kita. Berikan dia ke suaminya. Gitu kan? Dan ini bahayanya kadang-kadang kita lupa sampai ke masalah yang lebih besar lagi, gitu kan? Sampai sudah berumah tangga pun kita masih nyampurin. Hanya banyak perceraian gagal gara-gara campur tangan orang tua. Udah nggak boleh. Ya. Orang tua yang paham begitu ada masalah dikembalikan kepada perbaikin sendiri nak. Kasih saran iya, suruh dia hadapin masalah itu. Banyak sekali orang begitu hanya kembali ke rumah orang tuanya tinggalkan suaminya, tinggalkan istrinya karena terlalu dicampur tangan oleh orang tua. Jadi orang tua juga ada batas-batas tertentu yang harus diketahui ya, yang harus diketahui. Baik. Banyak jenis durhaka dengan orang tua. Banyak jenis durhaka dengan orang tua. Tapi sebelum saya jelaskan jenis-jenisnya ini, perlu diketahui dulu. Anak perempuan kewajiban patuh dengan orang tuanya nomor 1 sampai dia menikah. Kalau sudah menikah berbeda, pindah ke suami. Mutlak. Orang tua jadi nomor 2. Kalau bertemu 2 perintah, instruksi dari orang tua kita dengan suami, ya dua-duanya tidak melanggar agama, maka suami didahulukan. Misal suami mengatakan, jangan keluar, tunggu saya ya. Ibu kita telepon, saya tunggu kamu datang ya, maka harus ditunggu suaminya. Hukum agama begitu. Dan ingat, setiap menjalankan hukum agama, jangan lihat individunya. Jangan lihat, oh karena suami saya larang. Bukan karena suami larang, karena Allah yang suruh dia. Gitu kan. Jadi kita nggak pernah ada beban, karena ini berhubungan dengan Allah. Mana yang lebih dulu itu karena Allah yang dahulukan. Bukan karena kita yang milih. Karena kalau kita yang milih, oh masa ibu saya nggak didahulukan, kan jadi masalah. Tapi karena ini Allah yang suruh, jadi memang itu kepatuhan, ibadah kepada Allah. Hanya masalah-masalah kecil aja, variabel kecil, tapi kalau nggak difahami maka jadi masalah. Gitu kan? Kalau anak laki-laki berbeda. Anak laki-laki punya kewajiban bakti dengan orang tuanya sampai dia meninggal. Sudah berumah tangga pun termasuk. Kan itu. Baik. Jenis-jenis durhaka pada orang tua. Gitu kan? Yang pertama adalah mengangkat suara. Sampai ulama mengatakan mengangkat suara lebih tinggi dari suara ibu atau ayahnya, bab durhaka. Misal nada suara ibunya kecil aja atau sedang, volume 6, enggak dia volume 8. Nah tolong ini, ya sebentar bu, dia teriak. Misal contoh, sebentar ayah. Kadang-kadang subhanallah karena sibuk dengan HP, marah dengan orang tuanya. Ini diantaranya nggak boleh durhaka, mengangkat suara kata ulama. Bab pertama atau masalah pertama dalam durhaka. Makanya sampai Allah mengatakan apa? Jangan kalian ucapkan kalimat ah nanti. Kita niat mau bakti, tapi ditunda. Saya kasih contoh. Ya mohon maaf, ini dulu yang tidak boleh angkat suara. Yang kedua, menunda-nunda permintaan mereka. Durhaka ya. Misal disuruh apa saja. Dan ulama mengatakan sebaliknya termasuk dalam bakti kalau kita langsung kerjakan tanpa bertanya. Nah ini yang saya bilang tadi, saya mau kasih contoh. Ada seorang syekh di Saudi. Ibu sekalian tahu dia lagi isi pengajian. Ini kisah nyata, gitu kan? Ibunya telepon. Tapi ini anak laki-laki ya. Nah, saya katakan anak laki-laki baktinya sampai meninggal, gitu kan? Di nomor 1 kan. Ibunya telepon, ibunya mengatakan saya perlu sama kamu nak. Syekhnya nggak bilang begini, maaf ibu saya lagi pengajian nggak? Nggak tanya juga ibu butuh apa nggak? Saya lagi butuh sama kamu nak sekarang. Baik, assalamualaikum, ditutup. Dia iklanin di pengajian ini lagi banyak orang hadir satu masjid. Mungkin bisa ratusan ribuan orang yang hadir. Maaf ibu saya butuh dengan saya pengajian, saya tutup. Assalamualaikum, keluar. Langsung ke rumahnya, lihat ibunya mau apa. Mungkin ibunya cuma sekedar ajak ngobrol, gitu kan. Tapi itu tidak penting bagi dia. Karena bukan masalah ibunya, masalahnya kenapa? Allah yang suruh. Kalau kita karena ibu, kita akan bilang nanti protes. Tunggu bu ya, sebentar bu ya. Nah kata-kata sebentar ini sudah di atas kalimat ah ya. Kata-kata sebentar itu sudah di atas kalimat ah. Karena itu, nanti deh. Ya. Sebentar misalnya. Itu contoh. Contoh yang lain, ada seorang syekh, ulama besar di Saudi juga. Itu ayahnya telepon ibu-ibu sekalian. Lagi pengajian juga, ditelepon. Lalu ayahnya bilang, nak saya butuh mendesak 5 ekor kambing. Ini syekhnya lagi ngajar di Riyadh, ibu kota Saudi. Ayahnya itu di Qasim, ratusan kilometer dari Riyadh gitu. Dia nggak nanya nih, dia nggak bilang, ayah mau kambing mana,
Atau misalnya dia bilang, ayah saya transfer aja ya. Perhatikan, kita biasa gitu ya. Misalnya orang tua kita butuh ini, saya butuh ini. Ini perhatikan apa yang dia buat nih, bentuk baktinya. Mungkin misalnya orang tua kita di Bandung nih, tolong beliin ya saya roti ini misalnya dari Jakarta. Mungkin kita bilang, baik nanti kalau saya datang ya bu. Kan santun ya. Tapi perhatikan kalau ini orang enggak, ditelepon sama ayah, nak saya butuh 5 ekor kambing. Dia nggak bilang, baik ayah saya transfer uangnya, ayah beli sana, enggak. Baik ayah, ditutup. Dia langsung berhentiin pengajiannya, dia pergi ke tempat kambing. Beli 5 ekor kambing, dia sewa mobil open cab, diangkat, dia setir sendiri mobil sampai ke Qasim. Sudah sampai ke sana ratusan kilo, dia turun, dia bilang sama ayahnya, ini ayah pesanan anda 5 ekor kambing, dicium tangannya, cium kepalanya, kembali lagi ke Riyadh. Jadi dia nggak tanya ini ayahnya, nanti ayah beli sana transfer uang kayak kita, enggak. Dia tunggangin itu untuk maksimal gitu loh, untuk maksimal. Nah ini kadang-kadang kita nggak ngeh itu ya, nggak ngeh. Ya. Kalau misalnya Ibu Ami bisa setiap pesan langsung ke Padang balik lagi tuh, masya Allah gitu kan pahalanya. Tapi seperti nggak bakal bokeh insya Allah. Tahu kenapa? Karena itu sedekah. Karena itu sedekah, gitu kan? Apalagi sekarang ya, bayangkan itu orang pakai mobil ya, nggak tahu berapa jam. Kita sekarang pesawat 1 jam 2 jam bolak-balik bisa. Orang nggak tahu dong. Itu diantaranya. Tapi kan kalau ibu-ibu sudah berumah tangga beda ya, izin sama suaminya beda. Tapi ini saya bahasakan ini laki-laki ya, bagaimana itu terbentuk. Dan ibu-ibu perlu tanamkan kepada anak laki-lakinya masalah itu. Jadi tidak boleh juga melambatkan permintaannya. Tidak boleh ya, ini juga termasuk tidak boleh memotong pembicaraannya. Misal ibu kita atau ayah kita lagi ngomong apa, biarin dia selesai ngomong. Yang keempat, tidak boleh menghinanya. Termasuk menghina, misal contoh, ibu dan bapak ini sudah diberikan oleh Allah karunia pendidikan tinggi, sudah jadi sarjana. Retorika bahasanya udah bagus, kosakata yang dipakai bagus. Ibu kita sama ayah kita nggak pernah sekolah di kampung. Kira-kira kalau di kampung bagaimana cara bahasanya? Kan kadang-kadang masih kelihatan kalau orang itu tidak sekolah kan gitu. Nah termasuk ulama mengatakan durhaka dengan orang tua adalah menghinanya dari sisi pengucapan bahasa. Itu nggak boleh. Pengucapan bahasanya aja nggak boleh dihina. Kita malah hormatin gitu loh, apa yang dibicarakan. Kadang-kadang begitu ada anak-anak soalnya. Dan ini bermula juga Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua tidak boleh membiasakan itu terjadi. Biasanya karena anak kita, ya anak kita biasanya buat begitu lalu kita anggap biasa, kita bercanda dengan dia. Ya, ada bahkan saya lihat itu ada anak-anak yang sama ibunya main jambak rambut ibunya, main pukul, terus didiamin. Nggak boleh. Itu bentuk dia terbiasa durhaka sampai tua. Dari kecil nggak boleh, gitu kan? Sebagaimana juga kita tidak boleh sebagai orang tua mendidik dengan kekerasan. Sudah pernah saya jelas ya. Beda tegas dengan keras. Tegas itu ini nggak boleh nak, ini boleh nak. Tapi keras nggak boleh, cubit, main tampar, main mukul itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh sama sekali gitu kan. Jadi pada saat kita pukul pun kata para ulama dipukul dengan dharbun ghairu mubarrah. Pukulannya tidak boleh berbekas dan menyakiti dia. Karena dia akan dendam. Ya kalau anak-anak gitu kan. Maka harus dengan mendidik, tidak boleh menghina tadi. Tidak boleh juga mendahulukan siapapun dari orang tua kita. Tidak boleh mendahulukan siapapun dari orang tua kita. Kalau perempuan sebelum dia nikah, kalau laki-laki sampai kapanpun. Di antara contohnya, kata ulama, termasuk durhaka dengan orang tua. Ibu-ibu perhatikan ya, ini tolong diingatkan suaminya. Kalau ibunya mau naik mobil, dia suruh duduk di belakang dan istrinya di depan. Itu termasuk durhaka dengan orang tuanya. Kalau laki-laki ya, makanya ibu-ibu kalau misalnya suaminya lagi jemput ibunya, maka suruh ibunya duduk di depan, kecuali kalau ibunya minta. Jangan ibu yang bilang duduk di belakang mertuanya, enggak. Karena bentuk bakti si suami kepada ibunya itu termasuk dengan duduk di depan, merasa dihormatin. Kalau ibu-ibu misalnya la qadarullah, Allah karuniakan mertua yang cerewet, nggak apa-apa. Sabar aja. Loh memang betul. Sabarnya kita berpahala dan kita sedang membantu suami untuk bakti. Jangan karena cerewet kita nggak usah deh diajak Sabtu ke sana, nggak usah ke sana deh. Ibunya soalnya cerewet gini-gini. Enggak. Datang aja. Kan gitu. Kalau kita sabar, kita jalanin, insya Allah lama-lama bisa juga banyak orang mertua itu atau orang tua berubah gara-gara kelembutan dari anak mantu atau daripada anaknya sendiri.
kesabaran itu. Gitu kan? Karena memang qadar Allah begitu ya. Allah takdirin kita sudah menikah dengan anaknya, karena pernah kita bahas di Mariman rumah tangga waktu itu. Kalau kita nikah dengan seseorang, kita harus tahu kita nikah juga tanda kutip dengan keluarganya. Dia punya dia punya adik, dia punya orang tua, dia punya keponakan dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu bahwasanya ada orang-orang lain yang terlibat dengan kita, walaupun itu tidak merupakan satu hal yang wajib, misalnya keponakannya atau kepada saudaranya, tapi kita tahu kita punya ipar gitu kan, kita punya mertua dan seterusnya. Jadi termasuk menghinanya, kemudian mendahulukan orang lain dari mereka, itu termasuk durhaka. Ulama juga memasukkan dalam kategori durhaka adalah mendahului langkah kakinya. Misal contoh, kita lagi jalan berdua sama ibu, lalu kita sengaja jalan duluan. Tidak ada niat apa-apa ya. Maka kita kalau balik jalan bersama atau kita dahulukan ibu kita lebih baik. Kalau dia mendahului ibunya, maka sudah masuk dalam bab durhaka. Kalau itu dengan tidak niat apa-apa. Kalau dia niat memang sengaja malu jalan dengan ibu atau ayahnya, maka itu berarti sudah double. Sudah lebih besar lagi. Mendahului langkah. Nah, itu. Ini diantara bab-babnya gitu. Ingat ya, orang tua kita, gitu kan, mengurus kita waktu kecil, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu luar biasa dengan niatnya. Perhatikan kisahnya. Ada seseorang datang kepada Imam Hasan Basri rahimahullah. Dan Imam Hasan Basri ini didatangi oleh orang yang orang ini sangat bakti dengan orang tuanya. Sangat bakti, terutama ayahnya ya, laki-laki. Jadi dia cerita begini, dia bilang, wahai Imam, saya punya seorang ayah yang sudah tua sekali dan tidak bisa lagi bergerak di ranjang. Dia buang air besar, buang air kecil, semua di ranjang. Sebagai bentuk bakti saya, kalau dia buang air besar, buang air kecil, saya tampung dengan tangan saya. Kata anaknya, dia nggak pakai alat apa, pakai tangannya. Dia bilang pakai tangan saya. Setelah selesai, saya cuci tangan saya bersihin dia, maksudnya saya cebok dia, tanpa saya merasa jijik. Apa kata anak ini? Apakah sudah cukup dengan perbuatan itu saya balas bakti ayah saya? Gitu kan? Bakti orang tua saya. Apa jawaban Imam Hasan Basri? Mengagetkan anak muda ini. Dia bilang belum. Loh kok bisa? Saya menampung kotorannya dengan telapak tangan saya dan tidak merasa jijik. Tiap hari saya kerjain. Itu belum cukup untuk membalas baktinya? Dia bilang belum. Ditanya sama anak muda, kenapa kok bisa? Dia bilang iya. Karena orang tuamu dulu pada saat membersihkan kamu dari kotoranmu, itu berharap kamu tumbuh besar dan jadi tokoh. Sementara kamu sekarang berharap kapan orang tuamu mati sehingga tugasmu selesai. Kebab itu gitu loh, bahasanya ulama itu luar biasa gitu. Artinya orang tua begitu tulus ngurus anaknya kan. Yang mungkin kita bisa rasakan semua kalau yang sudah punya anak, tentunya pada saat anaknya lagi diurus, dimandikan, kita memang berharap diberikan makanan, kita berharap dia tumbuh besar. Kalau orang tua kita sudah tua, berbeda niatnya, kita mungkin berharap ya sudahlah saya bakti sampai dia meninggal misalnya. Kan gitu. Jadi berbeda. Orang tua tidak bisa dibalas dengan apapun gitu. Ya sekali lagi tadi saya sudah bilang di awal pertemuan, ya baik itu sifatnya apa namanya, orang tua kita telah berbuat baik atau tidak, tetap sama. Kalau mereka berbuat baik dengan kita, misalnya diurus dari kecil sampai kita menikah, itu luar biasa, lebih harus luar biasa kita dalam. Ya. Sampai sebagian ulama salaf itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu di antara mereka tidak ada yang tidak berani memandang mata orang tuanya sebagai bentuk bir walidain. Mereka tidak mau memandang matanya, jadi kalau ngomong itu sambil nundukin kepala gitu, di depan orang tuanya. Salah satu tabi'in yang paling masyhur adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini salah satu yang membuat doanya mustajab, kan terkenal dengan mustajab doa. Dan kata Nabi SAW, wahai Umar dan Ali, dua orang sahabat Nabi, kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni dari Yaman, maka mintalah kepada dia untuk beristighfar kepada Allah untuk kalian berdua. Yang disuruh minta siapa? Umar dan Ali, ini dua sahabat yang masuk surga gitu kan. Ternyata apa sebabnya? Ada apa dengan Uwais Al-Qarni? Dia adalah tabi'in, bukan sahabat. Beriman di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat lihat Nabi dengan mata kepala, maka bukan sahabat namanya. Kenapa Nabi bilang afdal? Ternyata salah satu cirinya adalah dia orang yang selalu bersyukur dan punya ibu yang sangat tua yang dibakti. Di antara kisah berhubungan ini panjang kisahnya, tapi saya ringkaskan. Kalau dengan ibunya, dia pernah mau memperbaiki atap rumahnya. Dia tinggal sama ibunya yang sudah tua yang tiap hari diurus sama dia. Tiba-tiba subhanallah itu dia di atas atap rumah dan siang bolong lagi panas, ibunya jalan terus duduk di kursi yang ada pas di bawah dia lagi di atasnya gitu.
Waktu dia lihat di antara atap rumahnya itu ada celah, ibunya lagi duduk situ, dia diam. Dia tidak bergerak sedikit pun dan tidak bicara sama ibunya, bilang ibu tolong pindah, enggak. Dibiarin didiam, nggak ngomong nggak apa, sampai ibunya selesai hajat. Dan dia ini kebakar panas dengan matahari siang bolong. Ibunya sampai pindah, baru dia pindah. Dia bukan melangkah ya. Lalu ditanya, kenapa anda buat itu? Dia bilang, saya khawatir kalau saya gerakkan kaki saya ada debu yang jatuh kena kepala ibu saya. Saking luar biasanya baktinya gitu. Jadi dia tidak bergerak ya, tidak bergerak dari tempatnya itu karena khawatir tadi itu. Padahal sebenarnya bisa saya mungkin kalau kita mengatakan, maaf bu ya saya lagi di atap pindah, kan dengan santun bisa. Tapi enggak, mereka enggak buat itu. Ya teman, termasuk bentuk taat kepada kedua orang tua. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan para salaful ummah yang luar biasa. Nah di antara juga hadis yang masyhur kan kita sudah tahu sama-sama yang 3 orang yang terkurung di gua ya. Nah, itu ada 3 orang kan yang terkurung, mereka mengatakan, ya kita salah satunya bilang kita tidak bisa keluar dari gua ini. Hujan lebat, batu besar datang nutup pintu gua, nggak bisa keluar. Dorong batu nggak mungkin. Nggak bisa kita keluar kecuali tawassul dengan amal masing-masing. Yang satu bilang saya saya kenal wanita ya Allah yang saya sangat tergila-gila dengan dia dan saya selalu mengajak dia berbuat fahisha, berbuat zina. Tapi dia nolak terus. Satu waktu ibunya sakit maka dia butuh uang. Saya pun menawarkan dia untuk tidur dengan saya berzina dengan syarat saya kasih uangnya. Maka pada saat dia sudah pasrah, artinya saya sudah berada di antara 2 pahanya, tinggal berzina. Perempuan itu mengatakan bertakwalah sama Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Maka saya tinggalkan zina itu ya Allah sementara depan mata, dan ini wanita yang paling saya suka. Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Pecah batunya tapi belum bisa keluar. Artinya amalnya diterima sama Allah itu. Yang kedua mengatakan, ya Allah saya punya pegawai, pernah ndak terima atau enggak ngambil gajinya berapa bulan. Tiba-tiba dia berhenti. Ini kebetulan sebuah peternakan ya, peternakan kambing, sapi, unta gitu. Terus ya Allah gajinya berapa bulan itu saya tidak simpan, tapi saya investasikan di hewan ternak. Dan jadilah hewan ternak itu satu lembah. Dari gajinya pegawainya tadi, bertahun-tahun nggak kembali. Setelah berapa tahun kemudian kembali, dia bilang, wahai Tuan, Anda kan masih ingat dulu saya pernah jadi pegawai sini. Dan ada gaji saya tidak saya ambil, gitu kan. Saya minta sekarang. Maka saya berkata padanya, apa kau lihat lembah itu? Dia bilang, iya. Ambillah semua, itu tuh milik kamu. Sampai kata pegawainya, ya, dia bilang, kata pegawai saya kepada saya, Tuan jangan main-main dengan saya. Dia bilang, tidak, ini milik kamu, ambillah semua, ini dana gaji kamu yang saya investasikan. Maka ya Allah, pegawai saya pergi mengambil satu lembah itu tidak ditinggalkan satu ekor pun buat saya sebagai balasan. Kalau itu ikhlas karena kamu, keluarkan kami dari gua ini. Pecah lagi batunya, tapi belum bisa keluar. Nah yang ketiga jadi saksi bahasan kita, dia bilang, ya Allah saya punya 2 orang tua yang sangat tua. Orang ini kebetulan punya gembalan kambing. Setiap sore saya pulang dari gembalan kambing, saya selalu menyiapkan mereka di sebuah wadah susu yang sudah saya dinginkan, susu kambing yang diperah didinginkan. Lalu saya minumkan dengan kedua telapak tangan saya, keduanya, ibu ayahnya gitu. Nah satu waktu saya pernah pulang kemalaman, keduanya sudah tidur. Maka sebagai bentuk bakti, saya pegang wadah itu dari malam sampai pagi. Sampai pagi, jadi nggak dibangunin gitu. Bangun minum ayah ibu nggak. Jadi dibiarin, dipegang. Saya pegang dari malam sampai pagi. Sampai mereka bangun baru saya minumkan dengan kedua telapak tangan saya. Kalau memang itu kau terima ya Allah, keluarkan kami dari gua ini, maka pecah lagi batunya, cukup untuk mereka keluar bertiga. Tapi saksi bahasan kita yang terakhir ya, bagaimana dia bakti dengan orang tuanya sampai nggak mau dibangunin, ditunggu sama dia di depannya sampai mereka bangun gitu, nggak sengaja dibangunin. Berapa banyak orang kita luar biasa ketuk-ketuk kamar orang tuanya, termasuk ya kalau bertamu ke rumah kita orang tua gitu kan, hanya mau disuruhkan makan, biarin ya mereka istirahat gitu. Atau mungkin kalau sebelumnya, Bu saya mau masak ya ayah, mungkin ibu-ibu bisa bilang gitu ya, mungkin insya Allah jam 12 sebentar saya pamit untuk ketuk pintu kamarnya ya, misal dari awal sebelumnya gitu kan. Itu diantaranya. Jadi kita termasuk birrul walidain atau bakti kepada orang tua tadi. Baik, kata para ulama, siapa yang orang tuanya masih hidup berarti masih terbuka baginya pintu surga. Dan kalau sudah meninggal satu berarti tutup satu pintu surga. Meninggal dua-dua berarti tertutup bagi dia pintu, maksudnya hilang bagi dia kesempatan untuk dapat surga hanya karena orang tuanya sudah meninggal. Bisa didapat dari tempat lain, tapi ini jalan pintas. Khidmah cuma melayanin, gitu kan?
Itu kalau musim haji itu kita temukan subhanallah orang ada kejadian yang luar biasa gitu. Orang-orang yang bakti dengan orang tuanya, ada orang dari India, dari Pakistan itu yang ibunya digendong lagi haji. Sepanjang haji itu digendong sama dia, ibunya itu. Sudah sangat tua, ibunya dengan kacamatanya tebal, dengan susah aja itu digendong dibawa sama dia. Nggak pernah sama sekali malah terbebani. Nah, itu luar biasa gitu kan. Mereka berbakti dengan kedua orang tuanya, apalagi bapak ibu yang orang tuanya masih hidup. Apa ruginya kita kalau setiap hari jadwalin telepon? Ya, 10 menit aja, pakai stopwatch kalau perlu. Ini kalau memang berat, telepon tanya kabarnya, butuh apa, gitu kan? Itu penting sekali. Saya kadang-kadang kalau ayah saya di Makassar, saya tidak telepon 3 hari, begitu saya telepon itu sudah ditanya, kenapa kok nggak nelpon gini? Saya diam sampai selesai beliau sampaikan semua unek-uneknya gitu kan. Padahal cuma 3 hari nggak nelpon, nggak sempat, itu pernah gitu. Disampaikan kenapa nggak nelpon, kenapa nggak gini? Tadinya saya mau bicara ini, saya mau bicara ini, ya saya dengarin aja. Udah selesai, ya minta maaf, saya minta maaf. Insya Allah mulai besok saya telepon dari Pak setiap hari. Jadi kadang-kadang telepon gitu. Ada seorang syekh cerita, itu diangkat di YouTube ya, cuma sayangnya dalam bahasa Arab. Kalau bahasa bisa ada bahasa Indonesianya mungkin saya kirimkan ke ibu dan bapak sekalian ya. Jadi itu bisa di YouTube, cuman memang bahasa Arab. Ada satu syekh cerita, dia ini imam masjid di Jeddah, suaranya bagus sekali luar biasa. Dia bicara masalah kematian gitu. Di antara khutbah dia waktu dia khutbah Jumat direkam sebagian cuplikan dan langsung dimasukkan di YouTube. Nah, di antara cuplikan yang dia ngomong gini, dia bilang satu waktu saya pernah sholat, imami sholat Jumat, tiba-tiba di tengah-tengah masjid itu ada suara gerumu, apa gemuruh, itu kan orang ribut, oh ngomongin kayaknya ada orang yang jatuh di antara orang yang berdiri di saf gitu. Sampai saya selesai sholat, lalu saya bilang kepada jemaah, tolong lowongkan jalan, mungkin buat dia supaya dia bisa bernafas gitu. Saya dilowongkan tempat, kemudian dibawalah dia ke rumah sakit gitu. Kata dokternya tuh sampai rumah sakit. Ini pengakuan syekhnya ya. Dia bilang waktu tiba di rumah sakit, dokternya bilang ini orang sudah meninggal waktu dia masih di masjid. Jadi bukan meninggal di sini. Berarti dia lagi sholat Jumat, lagi sujud, gitu kan. Itu jatuh, tidak bangun lagi. Jadi ini fadilah yang luar biasa gitu. Kata syekhnya, ini husnul khatimah, ini baik pasti positif. Maka saya bilang sama saudaranya, kebetulan yang meninggal namanya Muhammad, saudaranya namanya Khalid, bukan saya ya. Gitu. Memang namanya Khalid, dia bilang namanya Khalid. Lalu saya bilang, Khalid, apa yang dibuat oleh saudaramu Muhammad ini? Apa amalan dia gitu loh. Lalu kata adiknya ini, si Khalid ini bilang, kami bersaudara banyak orang Syekh. Kami banyak orang, gitu kan. Mohon maaf, pertama dia bilang begini dulu syekhnya. Saya mau minta tolong jenazah kakakmu ini saya yang urus, saya mandikan kata syekhnya. Karena ini matinya luar biasa, datang ke masjid saya, kemudian dia mati dia lagi sholat. Saya mau mandikan sendiri. Kata adiknya baiklah, dimandikanlah sama syekh. Setelah dimandikan, setelah dikubur, malam takziahnya itu, ya, baru syekhnya bilang, saya tanya adiknya itu Khalid, apa kelebihan kakakmu Muhammad sampai Allah tutup dengan husnul khatimah gini? Dia bilang kami ini sebenarnya syekh bersaudara berapa orang, dan kami punya ibu yang sudah sangat tua gitu. Tapi diantara kami bersaudara, Muhammad inilah yang paling berbakti. Tiap hari dasi datang lihat ibu kami jenguk, dan dia mencari semua termasuk sampo yang dipakai ibunya, sabunnya, semua apa saja diperiksa. Oh sudah habis, dibeli lagi, dia beli. Dia tidak kasih kesempatan saudaranya yang lain gitu. Jadi sampai hal-hal kecil pun diurus, sisirnya, disisirin rambutnya, semua diselesaikan, hajatnya ibunya sudah selesai baru ditinggalin. Langsung kata syekhnya, pantas dia dapat penutupan hidup seperti ini. Jadi karena luar biasa dia maksimalin kesempatan itu ya. Dan cukup banyak kisah berhubungan dengan masalah bakti dengan orang tua, maka jangan sia-siakan gitu kan. Ya, bagi bapak ibu pun yang sudah meninggal orang tuanya masih bisa di sedekah jariyahkan, bisa didoakan, ya bisa disebarin ilmu yang bermanfaat, termasuk resep-resep makanan ibu kita misalnya gitu kan. Atau mungkin nasihat-nasihat yang baik dari ayah kita, karena itu ilmu bermanfaat. Walaupun yang tertinggi adalah ilmu agama gitu kan, tapi itu termasuk di antara ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Kemudian kita kunjungi teman-temannya gitu kan. Ya, teman-teman dia masih kita tahu, oh ada om ini, oh ada tante ini pernah gitu kan. Nah itu kita coba lanjutkan dengan telepon mereka, ajak mereka datang, berikan hadiah gitu kan. Termasuk walaupun orang non muslim ya, teman-temannya ayah kita itu. Jadi kita tapi sebatas tidak melanggar syar'i. Sebatas tidak melanggar syar'i itu diantara juga bakti dengan orang tua kita gitu. Kemudian haji dan umroh buat mereka gitu kan. Itu juga termasuk amal yang besar dan baik. Ya, bagi saya sudah berikan masukan tuh hari, Bapak Ibu yang terpikir untuk mengumrohkan orang tuanya bisa kalau kami kemarin itu melalui banyak mahasiswa di Mekah sama Madinah, diberikan saja uang sekitar $150 dikasih,
nanti insya Allah dia bisa umrohkan, gitu kan. Kalau haji itu sekitar 1000 sampai 1500 dolar, nanti dihajiin oleh mereka gitu. Baik, kita masuk ke salam bahasannya ya. Itu tadi semua yang panjang lebar ini mukaddimahnya. Pembukaan daripada dosa besar yang keenam. Durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Dia lanjutan ayatnya di bawah ya di footnote. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Rabbmu sekalian telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah melainkan kepadanya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini ulama tafsir mengatakan Allah menggabungkan antara tidak boleh syirik dengan bakti dengan orang tua. Artinya levelnya sangat luar biasa gitu di bawah perbuatan ya tauhid. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya pemeliharaan ini kamu masih bisa menjangkau, tahu alamatnya atau serumah. Jadi bukan berarti pemeliharaan itu nanti tinggal serumah sama kita, tidak. Maksud diantaranya kita masih menjangkau, tahu di mana alamatnya, masih dijangkau ya. Maka ini masuk dalam perintah sama. Kalau seandainya keduanya, ya, salah satunya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi walaupun mereka marah, kita tetap jawab dengan baik. Di sini ulama tafsir sedikit menanggapi, kenapa Allah mengatakan jika salah satunya atau keduanya sampai berumur lanjut. Apakah berarti kalau orang tua kita belum berumur lanjut boleh kita berkata ah? Jawabannya tidak. Ulama tafsir mengatakan umumnya kalau kakek-kakek sama nenek-nenek itu rewel, kan gitu. Biasanya begitu. Nah kalau pada saat mereka rewel saja kita nggak boleh bilang ah. Apalagi kalau memang mereka masih muda dan mereka tidak membebani kita. Jadi kan maka lebih pantas untuk kita menjaga itu. Kemudian dikatakan dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dari ayat inilah ulama banyak mengambil tadi, tidak memandang mata mereka pada saat ngomong, tidak mengangkat suara, tidak mendahului langkah mereka. Itu kan semua hal-hal yang sepele tadi. Semua itu masuk dalam kategori ya, larangan, dan kita disuruh rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Rabbku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Kemudian juga dalam surah Al-Ankabut ayat 8 Allah SWT mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapaknya. Ya, berbuat baik artinya di sini ulama mengatakan walaupun mereka tidak sempat berbuat kebaikan dengan kita. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair fadzakara minha uququl walidain. Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa induknya dosa besar? Ini sudah sering kita ulangi sebelumnya ya. Ada syirik kepada Allah, ada sihir. Di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan ridallahi fi ridal walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Dalam riwayat lain di footnote ditulis ridal rabb fi ridal walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Ya, berapa banyak orang subhanallah sukses justru karena orang tuanya, doanya. Rata-rata teman-teman saya dulu yang luar biasa gitu, mereka cum laude di kampus itu, ya mereka lulusnya dengan sangat bagus gitu kan. Itu karena mereka selalu, rata-rata semua ceritanya sama. Kalau mau ujian, kalau mau kuliah, selalu lewati dulu ibu ayahnya, salaman, minta didoain. Itu sudah luar biasa. Dia bilang, sampai kadang-kadang saya menjawab itu, orang-orang belum selesai, saya sudah selesai semua. Jawabannya mudah. Dan selalu nilainya luar biasa tinggi. Itu diantara contoh. Mereka yang buka usaha, maka Allah mudahin usahanya. Hanya dengan doa orang tuanya gitu.
Baik, kemudian disebutkan dalam Sahih Tirmidzi, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadhiya. Al-walid atau kedua orang tua adalah sarana untuk mendapatkan pintu surga yang tengah-tengah. Maka jika engkau mau, silahkan ya engkau jaga, dan jika engkau mau, silahkan engkau sia-siakan. Hadis Sahih riwayat Imam Tirmidzi. Artinya silahkan, siapa saja yang mau tunjukkan kebaikan maka dia akan dapatkan kebaikan tersebut. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Di sini Imam Adz-Dzahabi perhatikan footnote nomor 2. Saya tidak mendapatkan hadis dengan lafaz seperti ini. Akan tapi maknanya termuat dalam Sunan Nasai Kitabul Jihad, bab ar-rukhsa fi at-takhalluf fi man lahu walidah, dengan lafaz an-najahimata ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah aradtu an agzuwa wa qad ji'tu astashiruka faqala hal laka ummun qala na'am qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Bahwasanya Jahima datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, aku ingin sekali ikut berperang dan aku datang untuk meminta pendapat anda. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, apakah engkau memiliki ibu? Jawabnya, iya. Beliau bersabda, tinggallah selalu di dekatnya, uruslah dia, karena sesungguhnya surga itu ada di bawah kedua kakinya, dengan isnad yang hasan. Ya. Kemudian juga dikatakan, ja'a rajulun yasta'dzinuhu fil jihadi ma'a faqala hayyun walidak, qala na'am, qala fa fihi ma fajahid. Seorang laki-laki datang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat jihad bersama beliau. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Lalu beliau mengatakan, maka kepada keduanya lah hendak engkau berjihad. Maksudnya uruslah keduanya. Berbicara masalah jihad, ada dua macam jihad ya. Ada yang sifatnya jihad fardu ain, kewajiban setiap individu dan tidak ada toleransi. Misal negara kita lagi diserang musuh, kan gitu. Maka pada saat itu tidak wajib izin dengan orang tua, karena sifatnya fardu ain. Kalau kita tidak melawan, maka akan kacau semuanya. Tapi kalau sifatnya fardu kifayah, seperti orang berangkat ke Syria misalnya kalau sekarang, atau orang berangkat ke manalah negara yang perang antara Islam dengan non muslim misalnya, maka itu harus izin. Kalau orang tuanya izinkan maka boleh, kalau enggak maka enggak boleh. Yang terutama anak laki-laki kan kalau mau berjihad. Makanya di sini yang dimaksud adalah berbaktilah pada kedua orang tuamu, karena sifatnya jihad yang sedang dia minta izin adalah jihad fardu kifayah, bukan fardu ain. Seperti pada saat kasus perang Uhud ya, itu Nabi SAW memerintahkan seluruh muslimin laki-laki di Madinah untuk ikut berperang. Maka sifatnya fardu ain waktu itu. Kalau ada yang meninggalkan perang Uhud, waktu itu tidak mau ikut berperang, tidak ada udzur syar'i, maka dia dosa. Dan itu tidak ada kewajiban izin dengan orang tua. Tapi kalau fardu kifayah, fard artinya kewajiban, kifayah itu cukup. Seperti sholat jenazah ya. Kalau sudah ada yang sholatin, maka tidak ada kewajiban lagi kita untuk sholati. Kalau sudah ada ya, maka sudah kifayah, sudah cukup. Tapi kalau kita ikut kita dapat pahalanya. Nah, kalau fardu ain itu misalnya jenazah nggak ada yang sholatin sama sekali, nah kita punya kewajiban mensolatinya walaupun sendiri. Nah, itu namanya fardu ain. Itu perbedaannya. Terus Nabi SAW mengingatkan, mengatakan, ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnaka. Dahulukan ibumu, lalu ayahmu, lalu saudari perempuanmu, lalu saudara laki-lakimu, dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau kita mau memberikan bantuan atau perhatian, ibu yang pertama, kemudian ayah, kemudian saudari perempuan, baru saudara laki-laki, baru yang lainnya, keponakan dan yang lainnya. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mannan wala mudminu khamrin wala mudminu bisihir. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak pula yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Ini mannan ya, akan ada bahasan sendiri.
Tidak boleh kita sudah membantu orang nyebut-nyebut, nanti akan ada bahasannya. Itu termasuk dosa besar. Kemudian tidak juga akan masuk ke surga orang yang pecandu minuman keras. Serta tidak pula masuk ke surga orang yang membenarkan sihir. Dan selanjutnya ja'a Arabiyun faqala ya Rasulullah mal kabair? Qala al-isyraku billah, qala thumma madza? Qala thumma uququl walidain, qala thumma madza? Qala al-yaminul ghamus. Telah datang seorang Badui, Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Beliau menjawab, menyekutukan Allah. Orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, kemudian durhaka dengan kedua orang tua. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata beliau, sumpah dusta. Jadi ketiga ini adalah bagian dari dosa besar, syirik, durhaka dengan orang tua dan bersumpah palsu. Nanti ada penjelasan sendiri masalah sumpah palsu itu ya. Akan ada bahasan sendiri nanti dosa besar selanjutnya. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis lain, la yadkhulul jannata aqun wala mukadzibu bil qadar. Tidak akan masuk surga seseorang yang durhaka dengan kedua orang tuanya dan tidak pula yang mendustakan qadar atau takdir. Ini juga mendustakan takdir akan ada bahasan sendiri gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu shalawatil khams wa sumtu ramadan wa addaitu zakah wa hajjajtu al-bait famadha li?" Qala man fa'ala dhalika kana minan ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada illa an ya'uqqa walidayhi. Bahwasanya seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika saya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat dan haji ke Baitullah? Maksudnya mengerjakan kelima rukun Islam. Apa yang akan saya dapatkan? Beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan demikian maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para orang yang mati syahid. Maksudnya surga Firdaus tempatnya. Surga Firdaus kan tempatnya 3 golongan ini. Kecuali jika dia durhaka dengan kedua orang tuanya, jadi penghalang, nggak bisa masuk ke surga yang tertinggi. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata secara marfu, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa illa yaumil qiyamah illa huququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Setiap dosa Allah akan tunda pembalasannya sebagaimana dikehendakinya hingga hari kiamat, kecuali durhaka dengan kedua orang tua karena ia disegerakan bagi pelakunya. Jadi kalau durhaka dengan orang tua itu spontanitas langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh di Syria pernah terjadi, Bapak Ibu sekalian, ada teman dekat saya cerita. Kebetulan waktu itu beliau sempat menjadi rektor di salah satu kampus, tapi orang asing ya, karena ini memang sekolah asing gitu. Kemudian saya jadi wakil rektornya beberapa tahun lalu. Setelah itu ngobrol-ngobrol masalah durhaka dengan orang tua, dia cerita, di negara saya dia bilang, itu pernah ada terjadi satu orang sayang sekali dengan anak laki-lakinya sampai terkenal jadi buah bibir di lingkungan kami hidup itu. Kalau ini orang sangat sayang dengan anaknya gitu. Saking sayangnya sampai dia melampaui batas, apapun yang anaknya minta semua dipenuhi, tidak ada toleransi, tidak ada batasnya gitu. Satu waktu sampai anaknya sudah bujang, kemudian dia lagi jalan di tengah-tengah tetangga-tetangganya gitu kan, di jalanan. Langsung tiba-tiba anaknya minta sesuatu, minta dibeliin. Ayahnya bilang, saya nggak punya uang nak. Terus anaknya tiba-tiba mukul ayahnya. Ini kisah nyata. Dipukul lah oleh anaknya sendiri. Nah, waktu dipukul sama anaknya sendiri, teman tetangga-tetangganya semua marah. Mereka bilang, izinkan kami pukul anakmu. Ini udah durhaka. Bagaimana bisa pukul orang tuanya? Apa kata ayahnya? Ini kisah nyata ya. Ayahnya bilang, jangan, biarkan dia. Karena saya baru ingat sekarang, berapa belas tahun yang lalu, ya, waktu saya seumur dia, saya pernah memukul ayah saya di tempat yang sama. Jadi Allah balas beberapa tahun kemudian dari anaknya sendiri. Makanya kata Nabi SAW apa? Baktilah dengan kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan bakti dengan kalian. Jagalah kesucian ya kemaluan kalian, maka pasangan kalian akan menjaga kesucian kemaluannya. Jadi ini sudah kata kunci ya. Kalau kita bakti dengan orang tua, pasti anak kita bakti dengan kita. Kalau kita menjaga kehormatan, pasangan juga kita akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Gitu kan? Jadi ini sudah jelas janji dari Nabi SAW. Makanya hadis tadi ini luar biasa. Semua dosa Allah tunda pembalasannya sebagaimana dikehendakinya hingga hari kiamat. Ada yang Allah hukum di dunia, ada yang nanti di akhirat. Kecuali durhaka dengan orang tua akan disegerakan bagi pelakunya. Kemudian
Dalam hadis Muslim dikatakan la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariha ya fayashtariyahu fayatiqah atau fayu'tiqahu. Seseorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali bila dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan budak, ya, keterbudakan, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Ini diantara bentuk bakti dengan orang tua kalau sampai anak kita atau orang tua kita di dalam keterbudakan. Nabi SAW melaknat dalam hadis yang lain, la'anallahu al-aqu liwalidayhi. Allah melaknat orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Nanti akan ada bahasan masalah laknat ya. Laknat itu artinya diangkat berkah hidupnya. Kalau tidur nggak cukup, kalau makan nggak cukup, itu namanya laknat, terangkat berkah hidupnya. Kemudian sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil ini yang saya bilang ya. Bibi itu kedudukannya sama dengan ibu kita. Jadi kalau ibu kita sudah meninggal, cari saudarinya, gitu kan, dan kita bakti dengan dia. Dari Wahab bin Munabbih dia berkata, sungguhnya Allah SWT berfirman, wahai Musa, hormatilah kedua orang tuamu, karena sungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya, maka akan panjang umurnya dan aku berikan anak yang akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku pendekkan umurnya dan akan aku berikan anak yang akan durhaka kepadanya. Jadi ingat, kita pernah bentak-bentak ibu kita, ayah kita juga akan dibentak-bentak oleh anak kita. Tapi kapan kita santun dengan mereka, maka kita juga akan disantuni oleh anak-anak kita. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya Allah benar-benar menyegerakan kebinasaan seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar Allah menyegerakan azab baginya. Dan sungguhnya Allah benar-benar akan menambah umur seorang hamba apabila dia bakti kepada kedua orang tuanya, agar semakin bertambah bakti dan kebaikannya. Jadi Allah SWT akan menyegerakan azab untuknya, ya, susah agar dia atau dipendekkan umurnya, dan segerakan azabnya agar dia tidak menyiksa orang tuanya, dan sebaliknya. Kemudian yang adalah Abu Bakar bin Abi Maryam berkata, aku pernah membaca dalam kitab Taurat bahwasanya orang yang memukul bapaknya hukumnya dibunuh. Dari hukum Allah SWT sampai pada tingkat itu. Dan perlu juga kita tahu sekarang, kalau misalnya ada orang tua yang membunuh anaknya, apa hukumannya dalam Islam? Kan kalau membunuh harus dibunuh ya dalam Islam. Sebenarnya hukumnya gitu kan. Kalau dia membunuh maka dia dipenggal, dihukum. Nah, ulama berselisih, bagaimana kalau orang tua yang bunuh anaknya? Apakah dia kena hukum ini? Yang paling kuat mengatakan tidak kena. Yang paling kuat tidak kena. Dan kita juga harus tahu sebagai anak ya, terutama kalau anak laki-laki, terutama kalau anak perempuan selama dia belum menikah, apapun yang kita miliki dari diri kita dan harta kita adalah milik orang tua kita juga. Kita harus tahu itu. Makanya kata Nabi SAW, anta wa malika li abik, kepada seorang sahabat, kamu dan hartamu milik ayahmu. Apa yang terjadi? Jadi pernah anak ini diambil uangnya oleh ayahnya, gitu kan? Dan dipakai untuk kebutuhannya gitu. Bukan hal yang haram. Kalau yang haram kita masih punya hak untuk menahan gitu kan. Tapi bukan yang haram. Kalau orang tua kita minta untuk minum khamar misalnya itu berzina, nggak boleh kita penuhi. Tapi kalau enggak, maka dipenuhi gitu kan. Maka dia mengeluh karena ayah ini selalu minta sama dia. Kalau kita bahasa Indonesia mungkin sering diganyang, minta ini, minta terus, telepon gitu kan. Ini nggak minta terus. Ayah dia ngeluh. Dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya ganggu saya terus, minta terus gitu, uang saya gitu. Sebenarnya dia mampu tapi dia merasa terganggu. Lalu kata Nabi SAW, kamu dan hartamu milik ayahmu. Bukan cuma hartamu, kamu saya sendiri milik ayahmu juga gitu. Sampai pada tingkat itu. Jadi kita harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Dan terakhir adalah Wahab juga berkata, aku pernah membaca dalam Taurat bahwasanya orang yang menampar orang tuanya hukumnya dirajam. Artinya ini dikeras sekali dalam hukuman ya agama profetis atau agama samawi yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak, kalau anak mantu enggak ada kewajiban. Beda. Mereka berbuat baik dengan mertua tapi bukan kewajiban seperti bakti dengan kedua orang tuanya. Tapi dia harus bisa membantu pasangannya untuk bakti, kan gitu, untuk bakti. Semua perbuatan baik kita dengan mertua, kita santun, salaman, memenuhi kebutuhannya itu sedekah, masuk dalam pahala. Tapi beda dengan orang tua kita sendiri. Beda dengan orang tua kita sendiri. Kalau
anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan, kalau misalnya perempuan, maka dia suaminya itu dia berikan dukungan. Berbeda ya, beda sama anak laki-laki kan. Jadi kalau anak perempuan, kalau misalnya dia jadi istri, dia dukung suaminya untuk bisa bakti dengan orang tuanya semaksimal mungkin. Termasuk mendukungnya kalau lagi silaturahim. Itu kan biasanya setan menggoda sebagai seorang istri nggak mau nyuruh suaminya datang ke rumah orang tuanya, merasa terganggu dengan waktunya dan segala ini, maka harus bisa diperhatikan. Beda dengan sebaliknya. Nah, kalau anak laki-laki tidak ada kewajiban dia untuk menyokong orang istrinya, selalu disuruh misalnya, selalu dianggap dia harus bakti dengan ibunya dan ayahnya dan meninggalkan kewajiban rumahnya. Tidak ada kewajiban itu. Tapi kalau suaminya mau menyuruh, silahkan saja, bebas. Tapi tetap dia yang diprioritaskan, yang gitu. Dia yang diprioritaskan. Jadi kalau mertua kita buat baik, tapi bukan seperti bakti kepada orang tua. Gitu. Ada lagi? Sudah ya. Kayaknya hari ini padat ya, dua dosa besar gitu. Apalagi dosa besar yang dibahas. Baik, insya Allah kita simpulkan begitu saja. Karena sudah menjelang duhur juga, jadi waktu kami ke masjid juga jalan insya Allah terpenuhi untuk dapat di awal waktu ya. Jadi yang saya simpulkan, kita belajar tadi dosa besar yang sebelumnya tidak mengeluarkan zakat. Maka hati-hatilah, semua harta harus dihitung setelah haul dan nisabnya. Setelah haul setahun dan nisabnya dihitung. Yang kedua, kita bahas tentang tidak boleh durhaka dengan kedua orang tua, maka maksimalin orang tua kita yang masih hidup. Kalaupun sudah mati masih bisa kita mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dengan cara mendoakan, bakti dengan teman-temannya, dengan saudaranya, ya, kemudian apa saja yang kita lakukan. Kalau perlu jadwalin untuk orang tua kita yang di luar Jakarta misalnya, apa yang merupakan favorit dia, makanan segala itu tanpa dia minta pun sudah kita jadwalin gitu. Ingat tadi anak muda yang mati di saf, itu dia disuruh mati kenapa? Karena dia memperhatikan sampai ke masalah sampo dan sabun ibunya gitu ya. Itu satu hal yang positif. Baik, mungkin sampai situ Bapak Ibu sekalian. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.